saya ciduk langsung saya bawa kantor polisi. Gitu, saya berani ngomong gitu. Hati-hati. Untuk pemain band kafe, silakan nyanyikan lagu-lagu saya Dewa 19 sebanyak-banyaknya. Yang namanya piring, di Bali itu sebentar, itu beradu dengan piring lagi. Gelas beradu dengan gelas lagi. Maksudnya apa? Kalau kita berada di organisasi PGRI, ya pasti ada perebutan jabatan di situ, atau ya berebut kepentingan. Tujuannya untuk kemajuan organisasi. Begitu juga kalau kita punya pendapat, konsep bahwa pendidikan gratis itu tidak mendukung mutu. Terjadilah pro dan kontra. Saya mengatakan perlu ditinjau ulang riset-riset sebelumnya bahwa kelas bilingual, kelas CI, kelas BI atau sistem SKS itu juga mungkin bisa kita tinjau ulang di mana kekurangannya dan di mana kelebihannya. Harga dia 75 juta per kota gitu kan. Tapi kok setiap main sama Dewa kok naik terus dari 100, dari 150, 175. Ya kan, sementara bayaran saya di Dewa nggak sebesar itu juga gitu loh. Jadi kita wah ini udah nggak bener nih cara berbisnis seperti ini gitu ya. Dan perlu ikutilah kisahnya di konten ini sampai tuntas supaya tidak salah paham ya. Baiklah, kita mulai. Waktu yang di JIS. Iya. Dan kalau mahal gue rasa enggak. Yang benar adalah bahwa gue memang enggak punya tujuan untuk selalu manggung sama Dewa. Gue udah di luar Dewa gitu. Harga dia 75 juta per kota gitu kan. Tapi kok setiap main sama Dewa kok naik terus dari 100, dari 150, 175. Ya kan, sementara bayaran saya di Dewa nggak sebesar itu juga gitu loh. Jadi kita wah ini udah. Baiklah, kita mulai. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, banyak sekali terjadi konflik di berbagai organisasi atau perkumpulan. Salah satu di antaranya adalah Ahmad Dhani dengan kelompok Dewa. Kita saksikan ya. IO-nya mau mengundang itu Dengarkan. Harus minta izin kepada, ada surat izin tertulis daripada WAMI. Jangan sampai ketika ada konser terus nanti tiba-tiba Once yang selalu menaikkan tarif ketika diundang oleh Dewa untuk menyanyi, minta 100 juta sekali pentas, minta naik lagi sekian. Setiap kali diundang oleh Dewa untuk ikut menyanyi, ternyata dia selalu menaikkan tarif. Begitu menurut pengakuan Ahmad Dhani di video tadi. Nah, maka lahirlah konflik. Yang pertama kita lihat itu kan di YouTube, di televisi, atau di media cetak. Itu konfliknya perebutan masalah royalti. Yang kita tahu kan di situ. Nah, barulah sekarang jelas terbuka. Bukan artinya ujug-ujug Ahmad Dhani itu melarang Once menyanyikan lagu tanpa ada izin. Ternyata ada awal ceritanya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya bukan itu juga sih. Kan kita tahu yang namanya Ahmad Dhani itu bisa mengeluarkan Duoratu, kemudian mengeluarkan produk-produk lainnya, mempromosikan lainnya, sementara Once kan hanya menyanyi. Dan Ahmad Dhani juga diuntungkan, lagunya populer, ya mau tidak mau juga harus mengakui ada peran Once juga di situ. Nah, ini salah satu di antaranya banyak hal.
Yang perlu kita garis bawahi di sini, kita berada di organisasi apapun, disiplin ilmu apapun, yang namanya konflik itu pasti ada. Ya, pernah saya mengatakan dalam sebuah tulisan, Pak Buya Hamka itu dicecer habis-habisan bahwa karyanya dianggap plagiat oleh Pak Anantatur. Umat Islam banyak yang kesinggung karena apa? Buya Hamka seorang kiai, ya Buya Hamka itu kan boleh dikatakan pemuka agama ya. Ketika Anantatur yang banyak di garis bawahi pendukung Partai Komunis Indonesia pada saat itu, sedangkan Buya Hamka kan beda lagi. Maka tulisan-tulisan di media massa itu selalu menarik untuk dibaca. Karena apa? Ada konflik di situ. Apa benar karya Pak Buya Hamka itu plagiat? Nah, ditunjukkan karya-karyanya, karya dari luar negeri yang mirip-mirip dengan karya Pak Buya Hamka. Itu kan mencerdaskan anak bangsa. Apakah benar-benar ada konflik? Sebenarnya ini ketauladanan bagi bangsa Indonesia. Ketika anaknya Pak Anantatur mau menikah, itu diutus untuk belajar dulu ke Pak Buya Hamka. Luar biasa ya. Persahabatan yang luar biasa. Adapun di media kan seperti itu. Konfliknya besar. Padahal di balik itu ada keharmonisan. Apalagi di zaman medsos sekarang ini. Salah satu di antaranya berita heboh juga sekarang yang viral bahwa Simon dituntut untuk mengundurkan diri gara-gara lembek menghadapi Putri Aryani. Mengapa ada berita seperti ini? Ini kan masalah pansos. Jadi perlu diketahui sekarang ini media sosial juga bisa mengadu domba kenyataan-kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, hadirin sekalian semuanya, menghadapi situasi sekarang ini perlu ada tabayun. Jangan sampai terlalu percaya dengan berita-berita yang beredar. Apalagi beritanya hoax jadi masalah besar. Seperti halnya Dr. Terawan yang menjadi bintang iklan. Begitu juga Pak Buya Hamka dengan Bung Karno. Pak Buya Hamka menulis tentang tentang buku Al-Azhar itu. Aduh, judulnya lupa ya. Itu salah satu di antaranya. Itu kan di penjara. Zaman presidennya Bung Karno. Semua orang mengatakan Bung Karno kok begitu tega gitu. Seorang ulama dijebloskan ke penjara. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Ada ulama yang dijebloskan ke penjara, tapi oleh proses hukum. Kita belajar dari Bung Karno dengan Pak Hamka. Akhirnya Bung Karno ngirim surat. Jadi kalau almarhum minta disolatkan sama Pak Buya Hamka. Padahal Pak Buya Hamka itu dijebloskan ke penjara zaman kekuasaannya Bung Karno. Bung Karno itu disolatkan oleh Pak Buya Hamka pada saat jadi mayat. Ini salah satu contoh. Jadi yang namanya konflik itu biasa. Masyarakat juga harus paham. Loh, kenapa pemerintahan zaman Pak Harto dulu ada peristiwa Tanjung Priuk yang begitu heroik, yang begitu mengerikan? Mengapa banyak alim ulama yang lurus-lurus dianggap oleh masyarakat begitu, kok dijebloskan ke penjara? Demi negara kesatuan NKRI dari Sabang sampai Merauke supaya utuh, ya memang harus dilalui proses-proses seperti itu karena beda pendapat. Jadi kalau di organisasi keguruan atau di sekolah ada konflik karena ingin meningkatkan mutu, maka perlu kelas bilingual dibangkitkan lagi, terus diserang. Bahkan diserangnya juga ketika sedang mengusulkan, dibantai ketika itu, padahal tujuannya sama. Semua orang juga tidak setuju dengan sekolah gratis. Saya mengusulkan alurnya mungkin melalui program-program seperti ini supaya sekolah itu bermutu, berkompetisi. Karena sekarang ini kan masyarakat menganggapnya sekolah itu gratis, padahal sekolah bersubsidi. SK-nya kan sekolah bersubsidi. Dan masyarakat
diberi pilihan. Yang miskin itu bukan cuma digratiskan, bukan cuma dibeasiswakan, tapi dikasih uang saku seperti waktu saya di Al-Azhar dulu. Orang-orang yang di SMA Taruna Nusantara Magelang itu sudah dinyatakan lulus, ditawari di Al-Azhar pada saat itu. Silahkan kalau mau sekolah di Al-Azhar, tapi dengan catatan nanti dikasih uang saku, dikasih seragam, dikasih makan gratis, seperti itu. Jadi orang-orang yang ekonominya tidak baik atau kurang menguntungkan, oh senang ditawari seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Nah, hadirin sekalian, yang namanya dunia organisasi dimanapun pasti ada konflik. Ingatkan pepatah orang tua saya zaman dahulu, katanya gelas itu beradu dengan gelas lagi. Piring itu kadang-kadang pada sompel ujungnya ketika dipakai itu karena berbenturan satu piring dengan piring yang lain, begitu. Berguru saja dari peristiwa Pak Buya Hamka dengan Anantatur, kan persahabatannya begitu indah, begitu elok ya. Jangan sampai konflik itu setiap ada share di WA dibantai sampai berembet, banyak sekali tidak sempat dijawab karena semuanya kan masing-masing punya kesibukan. Ya akhirnya dicobalah ditulis di faktanya.id, di berita Disdik, tentu namanya dihilangkan di situ, tetapi mengklarifikasi bahwa sesungguhnya seperti ini, bukan menolak pendapat mereka, tetapi alur ceritanya seperti ini adalah untuk meningkatkan mutu. Mungkin alangkah eloknya jika diangkat kembali seperti ini prosesnya. Yang namanya riset itu kan boleh keliru ya. Bisa-bisa saja keliru, yang tidak boleh itu berbohong. Nah, salah satu contohnya di dalam karya tulis kan seperti itu. Secara pribadi tidak ada konflik. Tetapi adu argumen itu kan sehat. Kalau saya bertemu juga biasa-biasa saja, senyum-senyum, ketawa-ketawa seperti Pak Anantatur dengan Pak Buya Hamka. Tapi hadirin sekalian yang baca di grup WA, kan grup WA itu banyak ya, sampai ratusan begitu. Ketika tidak sempat dijawab, seolah-olah tidak berkutik, padahal sedang sibuk. Karena banyak sekali tidak mungkin dijawab satu persatu, solusinya adalah ditulislah dalam suatu media dengan alur cerita yang seperti itu. Bukan mengajak berperang, tapi meluruskan konsep. Dan sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya. Pendapatnya sama. Hanya ya itulah barangkali dinamika ya, dinamika. Kan Nabi Muhammad juga dulu kisah-kisahnya menjadi populer ya karena memang ada pro dan kontra. Ada Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Itu sebagai bahan gambaran ya. Rasul-rasul Allah itu tidak akan booming, tidak akan viral tanpa ada lawan yang sama-sama idealis. Demikian. Terima kasih Anda sudah menyaksikan konten ini. Ikuti Waglogupuk Apung atau channel Alet TV, sebab banyak tentang dunia pendidikan kita dibahas, dikupas di situ. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.